Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Lestari dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang berjudul Edukasi dan Kampanye Mengurangi Pemakaian Plastik Sekali Pakai. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai, serta mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Baik, pertama kita akan memasuki bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi program ini, pertama, penggunaan plastik sekali pakai masih sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sampah plastik sangat sulit terurai secara alami, sehingga dapat bertahan di lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Ketiga, plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan darat maupun laut, dan membahayakan ekosistem serta makhluk hidup. Keempat, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah dengan benar masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, program ini dibuat sebagai upaya untuk membantu mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Kedua, analisis situasi. Analisis situasi dilakukan melalui observasi lingkungan, studi literatur, dan pengamatan terhadap fenomena penggunaan plastik di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai dampak sampah plastik masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan analisis tersebut, langkah berikutnya adalah menentukan kelompok yang menjadi sasaran utama program komunikasi ini. Adapun sasaran program ini adalah pelajar, mahasiswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat umum. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus kegiatan yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, bagaimana mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan melalui edukasi dan kampanye komunikasi. Rumusan masalah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tujuan program yang ingin dicapai. Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak sampah plastik, menumbuhkan kesadaran lingkungan, dan mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program ini. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. 2. Terbentuknya perilaku yang lebih ramah lingkungan. 3. Berkurangnya jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dijelaskan teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penyusunan program komunikasi. 1. Dasar teori. Teori pertama yang digunakan adalah komunikasi lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Kedua, teori kampanye komunikasi menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan secara sistematis dan berkelanjutan dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Ketiga, teori perubahan perilaku. Teori perubahan perilaku menjelaskan bahwa perubahan perilaku diawali oleh peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap positif, dan penerapan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, konsep utama program. Konsep utama yang digunakan adalah kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Setelah mengetahui teori dan konsep yang mendukung program ini, langkah berikutnya adalah menentukan strategi kampanye yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program pada bab 3. Strategi komunikasi. Strategi yang digunakan 1. Edukasi langsung, memberikan informasi melalui seminar, penyuluhan, dan pelatihan. 2. Kampanye digital, memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pesan. Ketiga, komunikasi partisipatif, melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan program. Agar strategi tersebut dapat berjalan secara efektif, diperlukan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sasaran. Media yang digunakan meliputi seminar, webinar, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan poster digital, sehingga pesan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Setelah menentukan media yang digunakan, langkah berikutnya adalah merumuskan pesan utama kampanye. Pesan utama yang digunakan dalam kampanye ini adalah kurangi plastik hari ini, selamatkan bumi esok hari. Pesan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kegiatan kampanye yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, bentuk kegiatan kampanye. Seminar lingkungan, webinar edukasi, penyebaran konten media sosial, gerakan membawa tumbler, membawa tas belanjaan kain, dan calon media sosial tanpa plastik. Setelah strategi media dan pesan kampanye ditetapkan, tahap berikutnya adalah merancang pelaksanaan program secara lebih rinci. Untuk itu, kita akan memasuki bab 4, yaitu rencana aksi. Bab 4 menjelaskan tahapan pelaksanaan program komunikasi yang akan dilakukan. Pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi tim, penyusunan materi edukasi, serta persiapan media kampanye. Kedua, tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan program kepada masyarakat dan pihak terkait. Ketiga, tahap pelaksanaan edukasi. Edukasi dilakukan melalui seminar, webinar, penyuluhan, dan penyebaran materi edukasi mengenai dampak penggunaan plastik sekali pakai. Keempat, tahap kampanye digital.
Kampanye digital dilakukan melalui penyebaran konten edukatif dan persuasif di berbagai media sosial. Kelima, tahap gerakan pengurangan plastik. Gerakan dilakukan dengan mengajak masyarakat menggunakan tumbler, tas belanja kain, dan wadah makan yang dapat digunakan kembali. Setelah membahas tahapan pelaksanaan program, selanjutnya perlu dijelaskan bagaimana program ini akan dipantau dan dievaluasi. Oleh karena itu, kita memasuki bab 5, monitoring dan evaluasi. 1. Monitoring program. Monitoring dilakukan melalui pemantauan kegiatan, dokumentasi program, pencatatan jumlah peserta, dan interaksi masyarakat di media sosial. 2. Evaluasi program. Evaluasi dilakukan menggunakan survei, kuesioner, dan observasi untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan program meliputi meningkatnya jumlah peserta kampanye, meningkatnya interaksi media sosial, bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak sampah plastik, serta berkurangnya penggunaan plastik sekali pakai. 4. Tindak lanjut. Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengembangkan program yang lebih efektif pada masa mendatang. Plastik sekali pakai masih menjadi masalah lingkungan yang memerlukan perhatian serius. Edukasi dan kampanye komunikasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Program ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam mengurangi pencemaran akibat sampah plastik. Demikian presentasi proposal rencana aksi program komunikasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.